Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pesan untuk Hari Komunikasi Sedunia tahun 2025 yang ditulis pada 24 Januari lalu, mendiang Paus Fransiskus mengajak kita untuk menjadi komunikator harapan. Selaras dengan tema tahun Jubileum Peziarah Pengharapan. Banyak insight menarik, menyentuh, dan konkret dari pesan Paus Fransiskus ini. Maka saya mendorong Anda untuk mencari dan membacanya secara lengkap. Pada kesempatan ini, baiklah saya mengutip beberapa kalimat tentang impian Paus Fransiskus terkait komunikasi yang ideal. Demikian Paus Fransiskus mengatakan, saya memimpikan sebuah komunikasi yang membuat kita mampu menjadi sahabat seperjalanan bagi begitu banyak saudara-saudari kita, untuk menyalakan kembali harapan dalam diri mereka pada masa penuh pergulatan ini. Sebuah komunikasi yang mampu berbicara ke dalam hati, tidak membangkitkan reaksi defensif dan kemarahan yang menggebu-gebu, tetapi sikap terbuka dan bersahabat. Sebuah komunikasi yang mampu fokus pada keindahan dan harapan, bahkan di tengah situasi yang tampaknya membuat kita putus asa. Komunikasi yang menghasilkan komitmen, empati, dan kepedulian pada orang lain. Sebuah komunikasi yang membantu kita dalam
mengakui martabat setiap manusia, dan bekerja sama merawat rumah kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, indah cita-cita tentang komunikasi yang Paus Fransiskus paparkan itu. Dan saat merenungkan kata-kata Paus Fransiskus tersebut, saya teringat akan suatu video yang sempat viral pada pertengahan Juli tahun lalu. Video pendek dari seorang muda asal Indonesia pada perayaan kelulusan di Milton Academy, Massachusetts, Amerika Serikat. Dalam pidato ini, Brian Ramadan Sukiti memberikan sharing berharga tentang bagaimana kita dapat menjadi sahabat seperjalanan bagi saudara-saudari kita dan menyalakan kembali harapan dalam diri mereka. Tentang bagaimana komunikasi yang fokus pada keindahan dan harapan, komunikasi yang menghasilkan komitmen, empati, dan kepedulian pada orang lain, sebagaimana diimpikan oleh Paus Fransiskus itu. Agar kita dapat melakukan komunikasi yang diimpikan oleh Paus Fransiskus tadi, Brian memberikan saran. Jadilah orang yang bertanya, yang mendengarkan, yang karena keinginan tahumu, tiada kisah luar biasa yang terlewat untuk diceritakan. Silahkan nanti cari kembali video ini, pasti ada di internet. Brian bukan anak muda sembarangan. Ia menerima 2 penghargaan prestisius di kampusnya untuk kategori non-fiksi dan computer science. Namun yang membuat pidato Brian menyentuh bukan semata kecerdasannya, melainkan keinginannya untuk mengenal teman-temannya dengan lebih baik dan caranya yang dia pakai untuk mewujudkan keinginan itu. Ketika Brian masuk ke Milton Academy, kedua orang tuanya kembali ke tanah air Indonesia. Sebelumnya orang tuanya studi di Amerika dan Brian ikut. Sendirian di tanah asing, Brian ingin mempunyai banyak teman. Namun sebagai seorang introvert dan pemalu, tidak mudah baginya untuk memperoleh kawan. Pada tahun pertama, Brian sering mengakhiri hari sekolahnya dengan menyantap bekal makan siang di kamar sendirian. Pada tahun berikutnya ia mencari cara baru, lebih berani untuk melontarkan lelucon, bernyanyi, dan juga mengenakan kostum aneh pada acara-acara kampus. Karena itulah dia pun mulai dikenal oleh kawan-kawannya dan mengenal banyak teman. Namun kemudian ia menyadari bahwa yang dia cari bukanlah banyak teman, melainkan kedalaman relasi dengan mereka. Dia mengatakan, meskipun saya mengenal lebih banyak orang, saya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa begitu sulit bagi saya untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Brian mengalami kesulitan dalam komunikasi yang mendalam. Demikianlah untuk memiliki relasi yang dalam dan bermakna, menjadi orang yang lucu dan disukai oleh banyak orang saja ternyata tidak cukup. Yang diperlukan adalah cara sederhana untuk memulai komunikasi yang mendalam. Untunglah cara ini ditemukan oleh Brian dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada setiap pertemuan, sang dosen memulai kelas dengan sesi check-in question. Satu siswa diminta mengajukan pertanyaan, lalu siswa yang lain satu persatu bergantian menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang diajukan biasanya biasa-biasa dan ringan saja. Misalnya, apa es krim favoritmu? Begitu. Namun pada hari itu tanpa
teman-teman sekelas akan bereaksi seperti apa, Brian mengajukan pertanyaan yang serius, yaitu, apa yang paling engkau takuti dalam hidupmu? Teman-teman Brian awalnya diam 1000 bahasa. Brian pun sempat menyesal karena telah mengajukan pertanyaan yang sulit. Namun kemudian, orang pertama angkat bicara, disusul dengan orang berikutnya, dan yang berikutnya lagi. Kekhawatiran Brian pelan-pelan memudar, dan dia paham. Yang diperlukan hanyalah sebuah pertanyaan, suatu pertanyaan yang tepat sehingga orang dapat mengungkapkan rahasia dalam hidupnya. Berkat pertanyaan yang diajukannya, Brian mengetahui bahwa ada teman yang takut kelak tidak memperoleh pekerjaan. Ada yang takut pada suatu saat nanti menjadi orang tua dan harus bertanggung jawab atas keluarga. Ada pula yang takut pada usia senja nanti tidak memiliki teman untuk dapat dihubungi. Peristiwa itu membuat Brian bergembira mengenali teman-temannya, bukan sebagai teman sekelas belaga, melainkan pribadi-pribadi dengan kisah, ketakutan, dan impian masing-masing. Kegembiraan pun tampak dialami oleh teman-teman sekelas Brian. Maka mereka kemudian meminta Brian lah yang merumuskan check-in question. Berbekal keinginan untuk mengenal teman-temannya secara lebih mendalam, Brian mengajukan aneka pertanyaan seperti, ada cerita apa di balik namamu? Lalu, jika untuk semua pekerjaan kamu digaji dengan gaji yang sama, pekerjaan apa yang akan kamu pilih? Lalu juga kapan terakhir kamu menangis? Dan seterusnya. Lalu Brian mengatakan, lewat proses ini dalam 1 tahun saya mengenal teman sekelas saya lebih baik dibanding saya mengenal orang tua saya dalam 18 tahun. Karena itu, saat pulang ke Indonesia untuk mengunjungi orang tuanya, Brian mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka. Misalnya, tentang pilihan cara mereka mendidik anak-anaknya, tentang keyakinan iman yang mereka wariskan kepadanya sejak kecil, tentang bagaimana ayah dan ibunya pertama kali bertemu, tentang mengapa mereka memberi nama Brian untuknya, dan yang lain. Hanya dengan bertanya, kata Brian, saya mulai menangkap impian-impian yang mereka pupuk, pengorbanan yang telah mereka lakukan, juga anugerah luar biasa yang mereka berikan. Di sini Brian menegaskan lagi pentingnya mengajukan pertanyaan sekaligus menyampaikan kekagumannya pada orang tuanya. Dan Brian pun mengajak kita berefleksi. Anda dapat menghabiskan seluruh hidup Anda bersama seseorang, mencintainya dengan sepenuh hati, mengira Anda mengenalnya, tetapi Anda masih belum mengenal seluruh kisah tentang dirinya, atau bahkan tidak mengenal dia sama sekali. Agar dapat mengenal secara mendalam orang yang dekat dengan kita dan kita kasihi, kita perlu mengajukan pertanyaan yang tepat. Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan tentang komunikasi yang terlintas dalam benak kita biasanya tentang informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Seperti halnya dalam doa, kita lebih banyak meminta dan berbicara kepada Tuhan daripada bertanya dan mendengarkan Tuhan. Brian mengingatkan kita aspek penting dari komunikasi yang jarang diperhatikan, yaitu informasi yang kita gali dan kita terima. Dan agar dapat menerima informasi yang berharga, kita perlu mengajukan pertanyaan yang tepat. Namun, agar pertanyaan yang kita ajukan membuat orang merasa dihargai karena diberi kesempatan untuk berbagi, bukannya merasa ditekan dan diinterogasi,
perlu niat baik dan tulus. Brian mengajukan pertanyaan bukan sekedar karena kepo, penasaran atas hidup orang lain, melainkan karena dia ingin dan juga yakin bahwa setiap orang mempunyai kisah luar biasa yang mungkin akan terlupakan atau tak terceritakan karena tidak ada orang yang menanyakan. Pandangan yang positif dan optimistis atas setiap orang, keinginannya untuk belajar dari orang lain, dan semangat untuk membuat anugerah berharga setiap orang terungkap, itulah yang membuat orang merasa dihargai dan gembira menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Brian. Menjawab pertanyaan menjadi tindakan yang membebaskan dan membahagiakan. Brian pun mengingatkan bahwa pertanyaan yang diajukan dengan niat jujur mesti diikuti kesiapan untuk mendengarkan dengan sepenuh hati, disertai bahasa tubuh yang tepat ketika orang mulai menceritakan kisahnya. Maka kita perlu memperhatikan cara kita menatap mata orang, cara kita mengangguk, cara kita mengatakan ya, sehingga orang merasa sungguh didengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama yang kita dengar hari ini dengan doa Stefanus, sementara Injil menampilkan doa Yesus. Keduanya adalah komunikasi dengan Allah yang mengharapkan kebaikan bagi orang yang didoakan. Stefanus mohon Allah tidak menanggung dosa banyak orang yang menganiayanya, sementara Yesus mohon agar Bapa memberikan berkat kepada para pengikutnya dan orang-orang yang percaya kepada pemberitaan mereka, agar mereka menjadi satu dan dunia tahu bahwa Bapa mengasihi mereka. Semoga kita dapat menjadi sarana bagi terwujudnya doa Yesus ini lewat komunikasi kita, khususnya lewat pertanyaan yang kita ajukan dan kesediaan kita untuk mendengarkan. Saya menutup renungan ini sekali lagi dengan mengutip kata-kata Brian. Mengajukan pertanyaan yang tepat adalah hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada dunia yang membutuhkan lebih banyak empati, lebih banyak pemahaman, lebih banyak orang yang berpaling dari layar gawai dan bertanya, siapa Anda? Kisah apa yang akan Anda ceritakan kepada saya? Saudara-saudari, siapa yang akan Anda sapa setelah perayaan Ekaristi ini? Pertanyaan apa yang akan Anda ajukan sehingga dia merasa dihargai dan hal terbaik dalam dirinya terungkap? Marilah kita mohon anugerah dan bimbingan Roh Kudus agar dapat menjadi komunikator harapan. Amin.